Laporan Praktikum Botani Umum Anatomi Akar dan Batang. Fahri Wong Ridho Perako SO.As. NIM 2502012. Dosen pengampu. Salmiati M. PD. PH. Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Anatomi akar dan batang penting untuk memahami struktur dan fungsi tumbuhan. Akar berfungsi menyerap air serta unsur hara, sedangkan batang menopang dan menyalurkan hasil fotosintesis putri dan wulandari. 2021. Kedua organ ini tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat yang mendukung pertumbuhan dan adaptasi tanaman. Rahmawati Susanto, tahun 2022. Tujuan: mengamati anatomi akar dan batang melalui irisan melintang dan dapat menjelaskan perbedaan anatomi dari akar dan batang baik yang monokotil ataupun dikotil. Alat dan bahan. Alat: mikroskop, cutter, pipet tetes, pinset, kaca objek, kaca penutup, pensil dan buku gambar. Bahan: akar sawit, batang jagung, toge, dan batang jarak. Hasil 1. Batang jagung. Hasil pengamatan mikroskop batang jagung menunjukkan ciri batang monokotil dengan berkas pembuluh tersebar di seluruh jaringan dasar. Terlihat lapisan epidermis di bagian luar, parenkim sebagai jaringan dasar, serta xilem dan flum dalam tiap berkas pengangkut. Batang jagung tidak memiliki kambium, sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. 2. Akar sawit. Hasil pengamatan menunjukkan batang dikotil dengan berkas pembuluh tersusun melingkar, terdapat kambium di antara xilem dan flum, serta empulur di tengah. Struktur ini menandakan batang dapat mengalami pertumbuhan sekunder. 3. Akar toge. Hasil pengamatan akar toge menunjukkan struktur akar dikotil muda dengan lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat yang berisi xilem dan flum. Terlihat jaringan masih sederhana karena fase pertumbuhan awal berfungsi untuk penyerapan air dan hara secara aktif. 4. Batang jarak. Hasil pengamatan batang jarak menunjukkan ciri batang dikotil dengan berkas pembuluh tersusun melingkar. Terdapat xilem, flum, dan kambium, serta empulur di tengah. Struktur ini memungkinkan batang jarak mengalami pertumbuhan sekunder dan pengangkutan air, serta zat hara secara efisien. Pembahasan. Batang jagung. Hasil pengamatan batang jagung menunjukkan ciri monokotil dengan berkas pembuluh tersebar, terdiri atas xilem dan flum tanpa kambium. Struktur ini berfungsi untuk mengangkut air dan hasil fotosintesis, serta menandakan bahwa batang jagung hanya mengalami pertumbuhan primer putih dan wulandari. Tahun 2021. Rahmawati Susanto, tahun 2022. Akar sawit. Hasil pengamatan akar sawit menunjukkan struktur khas akar monokotil dengan lapisan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Pada bagian tengah terdapat xilem dan flum yang tersusun radial untuk mendukung transportasi air dan hara. Akar sawit tidak memiliki kambium, sehingga hanya mengalami pertumbuhan primer siregar. Tahun 2022. Struktur anatomi ini mendukung fungsi akar dalam penyerapan air, hara, dan penopang tanaman wulandari dan puter. Tahun 2021. Toge. Hasil pengamatan akar toge menunjukkan struktur akar dikotil muda dengan lapisan epidermis, korteks,
endodermis, dan silinder pusat yang sudah terlihat jelas. Bagian tengah terdapat xilem dan flum tersusun radial sebagai jalur transportasi air dan hara. Struktur sederhana ini menunjukkan fase awal pertumbuhan akar yang aktif menyerap untuk mendukung perkecambahan Rahmawati Sari tahun 2020. Hidayati et al. Tahun 2021. Batang jarak. Hasil pengamatan batang jarak menunjukkan ciri batang dikotil dengan berkas pembuluh tersusun melingkar, terdiri atas xilem, flum, dan kambium. Adanya kambium menandakan batang jarak dapat mengalami pertumbuhan sekunder, memperbesar diameter batang dan memperkuat struktur penopang putri dan santosa. Tahun 2022, susunan jaringan ini mendukung fungsi transportasi air, hara, serta hasil fotosintesis secara efisien. Wulandari et al. Tahun 2023. Kesimpulan. Anatomi akar dan batang berfungsi mendukung pertumbuhan serta transportasi zat dalam tumbuhan. Akar menyerap air dan hara melalui jaringan epidermis hingga silinder pusat, sedangkan batang menopang dan menyalurkan hasil fotosintesis. Pada monokotil, berkas pembuluh tersebar tanpa kambium. Sedangkan dikotil memiliki kambium dan berkas pembuluh melingkar untuk pertumbuhan sekunder.